Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan yang disunnahkan ketika berpuasa. Yang pertama yang merupakan amalan yang disunnahkan di saat kita berpuasa adalah sahur. Hari ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tasahharu fa inna fis sahuri barakah, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu, bersahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang berikutnya yang merupakan amalan sunnah juga di saat berpuasa adalah dengan cara mengakhirkan sahur. Pada ini berdasarkan hadis an Anas bin Malik an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Qala Anas qultu li Zaid kam kana bainal adhan was sahur? Qala qadra 50 ayah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, beliau berkata, tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila shalah. Kemudian beliau berdiri untuk melaksanakan salat. Qala Anas, maka Anas mengatakan, qultu li Zaid, aku berkata kepada Zaid, kam kana bainal adzan was sahur? Berapa lama selang antara azan dan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu? Qala, maka Zaid menjawab, qadra 50 ayah. Sekitar 50 ayat ketika membaca Al-Qur'an. Jadi selang antara azan dan sahur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah selama seperti orang ketika membaca 50 ayat di dalam Al-Quran. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari mengomentari tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qadra 50 ayat, yaitu sekitar 50 ayat. Artinya adalah mutawassitatan, artinya sedengan. Ya, jadi selang antara waktu azan dengan sahurnya Nabi itu sedengan, yaitu wala tawilatan wala qasiratan, yaitu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Wala sari'atan wala bati'atan, tidak terlalu cepat dan tidak lambat. Ini artinya ketika orang baca 50 ayat di sini dengan cara baca yang sedengan, tidak ini merupakan jeda waktu yang tidak panjang dan juga tidak pendek, juga tidak terlalu cepat dan juga tidak lambat gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menyegerakan berbuka. Nah, ini adalah merupakan amalan sunnah saat berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang dibawakan oleh Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin. Manusia senantiasa dalam keadaan kebaikan.
ma'ajjalul fitra, selama mereka senantiasa menyegerakan dalam berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat adalah berbuka dengan rutab atau kurma atau air. Hal ini berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berbuka dengan beberapa rutab sebelum beliau melaksanakan sholat. Fa illam takun rutabat fa'ala tamarat. Dan apabila tidak terdapat rutab, maka beliau berbuka dengan beberapa kurma. Fa illam takun hasawat minal ma. Dan apabila tidak terdapat kurma, maka beliau minum beberapa teguk air. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad. Kemudian yang berikutnya yang merupakan sunnah ketika berpuasa adalah berdoa saat berbuka puasa. Hal ini berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah." Rawahu Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ketika berbuka puasa beliau mengucapkan dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Ini adalah merupakan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau berbuka. Yang berikutnya adalah memberi hidangan berbuka kepada orang yang berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Zaid bin Khalid al-Juhani. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman," barang siapa yang memberikan hidangan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Yang berikutnya yang merupakan amalan yang sangat dianjurkan ketika berpuasa adalah memperbanyak berbuat kebaikan. Hal ini berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling dermawan dalam berbuat kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau akan lebih semangat untuk berbuat kebaikan di saat di bulan Ramadan ketika malaikat Jibril menemuinya. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Dan Jibril alaihi salam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam pada bulan Ramadan sampai wahyu itu selesai disampaikan. Yu'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril. Fa idza laqiyahu Jibril kana ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Dan ketika Jibril alaihi salam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan orang yang paling ringan dalam berbuat kebaikan, lebih daripada angin yang bertiup. Hadis ini yang dibawakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau lebih banyak
dan lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana sikap ya yang harus dilakukan ketika seseorang berpuasa dan dia dicela oleh orang lain. Jadi ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza kana yauma saumi ahadikum, apabila saat seseorang itu berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal, maka hendaknya dia untuk tidak bertutur kata yang kotor, tidak menghardik, dan tidak berbuat yang bodoh. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu, dan apabila ada seseorang yang mencela dirinya atau memeranginya atau mengajak dia untuk bertikai dan semisalnya, falyakul, maka hendaknya orang itu mengatakan, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang berpuasa itu hendaknya apa? Dia bersabar menghadapi semua rintangan yang ada di depannya yang menguji kesabarannya, tetap dia harus bersabar. Dan apabila terjadi hal-hal yang sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, maka hendaknya dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana sikap kita apabila ketika kita sedang berpuasa ternyata kita diundang untuk makan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebagaimana dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin," apabila salah seorang dari kalian itu diundang untuk makan, wa huwa shaimun, sementara dia sedang berpuasa, falyakul inni shaimun, rawahu Muslim, maka hendaknya dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin ini beberapa hal yang merupakan amalan sunnah yang bisa kita lakukan di saat kita sedang berpuasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.